Hello, what's up everybody semuanya? Gue Yuda. Selamat datang di Plan and Plant. Karena tanaman juga ingin dimengerti. Wait, gak usah bam dulu. Kali ini gue mau ajak kalian melihat proses gue repotting tanaman yang gue unboxing waktu lalu. Dan tentu saja, sebenarnya gue take udah lama, but gue memutuskan untuk rasanya nggak fair kalau misalnya gue unboxing dan gue nggak merawatnya dulu, langsung gue share. Kelihatannya gampang, mudah, tapi gue yakin banget banyak dari antara kalian yang ngalamin pelihara alokasia mati. Atau cuman gue. Bad news, Nebula yang kemarin gue unboxing pass away. So sad. Ya gimana, gue udah coba usahain dan mati. So yang tersisa adalah cuman tiga ini ya, itu si Alocasia Melo atau Rhino Skin, Melo Badak, kulit badak, Black Ninja, sisa satu daun, Black Velvet, sisa satu daun. Gue berusaha rawat tapi kurang begitu mulus dan baik, dan ternyata alokasi itu susah banget. So here is the process. Kita nggak bisa expect sesuatu dengan gampang, dan inilah proses merawat tanaman karena tanaman juga ingin dimengerti. Bam! Oke, gue akan ajak kalian proses repotting ketiga tanaman ini. Prosesnya nggak susah sebenarnya, dan medianya ada berbagai macam. Nanti di akhir video gue akan jelaskan, so stay tune, dan gue akan jelaskan bagaimana proses repottingnya, media yang dipakai, caranya, tips dan triknya. So check it out. Ya, ini gue udah siapin bahan-bahannya, pot, media tanam, sekop, tanaman, dan gunting. Gue akan tunjukin dulu bagaimana pertama kali cara untuk membuka bungkusnya atau plastiknya. Gue akan mulai dari si Black Ninja dulu, lalu selanjutnya adalah si Black Velvet. Black Velvet ya, kok nggak hitam sih? Namanya Black, bodoh ah. Nah, gue akan menggunakan pot yang murah-murah aja lah ya, seperti ini. Gue udah siapkan cacahan styrofoam atau foam, kalian bisa gunakan batu yang kalian rasa nyaman. Ini gunanya adalah untuk memberikan space atau ruang ketika kalian menaruh tanaman dan media tanamnya. Supaya apa? Supaya ketika kalian menyiram airnya itu tidak tersimpan dan menggenang di bawah, yang menyebabkan terjadinya busuk akar, dan itu bahaya banget. Makanya kita harus memberikan ruang supaya air bisa mengalir ke bawah dan lebih porous medianya. Pertama-tama gue akan menggunting bagian plastik pembungkusnya, dan ini harus hati-hati banget karena media tanam dan akarnya itu kan menempel ya di sekitarnya. Kalau kita terburu-buru, tergesa-gesa, takutnya salah-salah kita menggunting bagian akarnya, itu sayang banget karena bahaya banget. Akar itu adalah part yang utama dari sebuah tanaman menopang tanaman, proses fotosintesis dan sebagainya, dan itu esensial banget. Makanya bahaya banget kalau ya ini sudah terbuka dan kita bisa lihat bagian akarnya nih. Kalau kalian lihat nih, akarnya masih putih, ini artinya sehat, masih bagus. Kalian bisa cek lagi, kita buka semua ya, kita cek lagi apakah ada bagian yang busuk. Jika ada, harus cepat-cepat langsung dibuang karena itu berbahaya. Nah, ini sebenarnya udah bisa langsung untuk taruh di pot karena sudah ada medianya ini. Seperti ini. Cuman kan pasti ada bagian-bagian yang kosong ya. Nanti kita tambahkan lagi dengan media. Kita lanjut buka si Black Velvet ya. Caranya masih sama seperti yang tadi. Yang penting hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai akarnya tergunting. Sekalian cek akar, kita juga bisa lihat nih bahwa media yang dipakai adalah kebanyakan daun bambu kering. Kita jadi bisa belajar sih
oh ternyata media yang cocok untuk si alokasia ini adalah daun bambu kering, dicampur sekam dan sedikit tanah. Don't forget menggunakan sarung tangan. Iya, sarung tangan seperti ini nggak mahal, lu bisa beli di online shop dan gue waktu itu beli di IKEA. Iya, lebih safety aja sih waktu pegang supaya kotoran-kotoran dan bakteri yang kita nggak pernah bisa tahu itu nggak masuk ke tangan kita. Nah ini dari medianya, plastiknya langsung gue tarik, gue tuang ke pot dan gue langsung taruh. Dirapihin lah, rapihin tipis-tipis. Terus kita langsung tambahin media. Sebenarnya harusnya media yang bagus itu adalah daun bambu seperti yang dipakai oleh si seller. Cuman karena gue lagi tersedianya ini, gue akan menggunakan campuran media tanam yang sering gue pakai untuk philodendron atau monstera. Kita taburin sedikit-sedikit biar merata ya di bagian-bagian sisi yang kosong supaya nggak kosong. Supaya nggak kosong. Biar lebih rapi aja. Sampai padat. Salah satu trik gue adalah gue cek batangnya keras atau enggak. Batangnya keras, wow. Biasanya kalau batangnya keras artinya tanaman sudah cukup air. Jadi gue nggak perlu siram lagi. Cuman rasanya ini gue akan siram lagi sih. Nggak terlalu kuat dan keras gitu loh batangnya. Selanjutnya akan repotting si Black Ninja. Gue langsung taruh aja dia ke dalam. Sekaligus berikut media-medianya. Terus gue rapihin. Nah kalau kalian perhatikan nih udah ada umbinya nih sedikit. Akar juga bagus. Sedikit info buat kalian. Bagi kalian yang menemukan daun kuning, daun yang sudah menguning, sebaiknya kalian langsung gunting aja supaya untuk mencegah pembusukan yang menjalar ke tanaman induknya. Nah ini kadang-kadang nggak selalu sempurna bisa letakin di tengah pot. Oleh sebab itu nggak apa-apa di pinggir, tapi untuk masukannya agak susah sih. Jadi gue pegangin satu, tangan kiri gue pegangin, tangan kanan menuangkan medianya dan sedikit rapihin, sedikit ditekan-tekan, jangan terlalu keras supaya ada rongga dan ruang sehingga akar masih tetap bernafas dan media lebih poros. Kira-kira begitulah proses repotting setelah kalian beli tanaman. Ada baiknya setiap kali ketika tanaman kalian yang kalian beli secara online itu datang, segera diganti medianya, atau maksudnya repotting, ditambahkan medianya yang kurang karena kita nggak pernah tahu kondisi selama perjalanan itu seperti apa. Jadi kita bisa cepat-cepat segera mengecek kondisi tanamannya. Jika memang tanamannya rusak, ada baiknya kalian langsung hubungi seller kalau memang mereka menyediakan garansi. Tapi jika tidak, setidaknya kita masih bisa menyelamatkan tanaman yang cedera. Ya ampun, cedera. Tanaman yang mengalami sakit atau rusak selama perjalanan seperti kekurangan air, kering, kebanyakan air, dan sebagainya. Nah ini unik nih. Gue mau tunjukin satu tanaman yang selama perjalanan kebanyakan air kelihatannya. Nebula gue dari ujung daunnya itu keluar tetesan air. Itu namanya adalah gutasi. Proses tanaman jika mengalami kelebihan air, dia mengeluarkan kelebihan air tersebut melalui tepi-tepi daun dan pinggirannya. So, proses repottingnya sudah selesai. Dan untuk tips and tricks serta experience gue merawat alokasia, gue taruh di part 2. Buat kalian yang penasaran, silahkan cek link yang sudah gue sediakan. So, see ya.